Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan, karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media, ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kalla. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya, spontanitas, jadi tidak ada mensreanya. Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu. Saya diminta sebagai orator. Jadi saya berbicara hal yang sama, dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mensrea. Jadi itu hanya sekali ya, dan memang udah selesai urusan itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau sambil santai membuka satu berita yang menarik ya mengenai Sylvester Matutina. Jadi Sobat RH sekalian, Sylvester mengatakan kalau dia sudah damai dengan JK Yusuf Kalla terkait dengan kasus penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik, tepatnya fitnah sih karena kenanya pasal 311, dan itu sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak tanggal kalau tidak salah 20 Mei ya 2019, dan belum dieksekusi hukuman selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Begitu saudara sekalian ya. Jadi saya iseng-iseng saja mengambil ini ya, mudah-mudahan Sobat era sekalian masih bisa mengikuti, belum tidur karena saya untuk katakanlah istilahnya untuk di ini ya. Oke. Simak sekarang. Oke. Begitu Sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan. Ini kan ada berita yang mengatakan misalnya Sylvester Matutina mengatakan kalau dia sudah damai dengan JK ya. Oke, nanti kita coba lihat ya, apakah suara saya terlalu kecil atau bagaimana, coba lihat kita. Oke, belum ada tanggapan ya. Intinya adalah ini ada berita yang mengatakan Sylvester Matutina mengatakan kalau dia sudah damai. Sylvester Matutina klaim kasusnya dengan JK sudah damai, padahal mau ditangkap Kejari hari ini, kemarin sudah sesungguhnya.
sebagaimana disampaikan oleh fifa.co.id, tetapi kemudian di kumparan JK tegaskan tak pernah bertemu dan mengenal Sylvester Matutina. Coba kita bacakan bantahan JK dulu ya. Oke. Pihak Wakil Presiden ke-10 ya, Yusuf Kala memberikan klarifikasi terkait kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ya. Oke. Sylvester terlibat kasus fitnah terhadap JK. Sylvester menyatakan urusannya dengan JK secara pribadi sudah selesai. Juru bicara JK, Hussein Abdullah, membantah pengakuan Sylvester itu. Ia menyatakan JK tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Sylvester. Sylvester tidak pernah bertemu Pak JK pun tidak mengenal dia, kata Hussein dalam klarifikasinya kepada kumparan. Hussein juga mengatakan JK dengan tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Pak JK tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Lanjutnya lagi, Putri JK Mukhlisa Kala menyampaikan hal serupa. Dia menyebut bahwa tidak pernah ada pertemuan ayahnya dengan Sylvester. Pembohong, tidak pernah bertemu bapak, dia buronan, ujarnya. Wah, lebih keras lagi ya. Tidak ada perdamaian, permintaan maaf diterima, namun proses hukum tetap lanjut, sambungnya. Nanti kita bahas ya. Sylvester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama atas pernyataannya yang menyebut JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI 2017. Vonis tersebut diperberat Mahkamah Agung menjadi 1,5 tahun penjara. Sylvester kemudian menyebut urusannya dengan JK secara pribadi sudah selesai. Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Dan hubungan kami sangat baik, kata Sylvester. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya, walaupun ya Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media ya. Diberitakan karena waktu itu baik saya. Maksudnya apa ya? Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kala itu tidak ada tendensi pribadi. Saya tidak membenci Pak Yusuf Kala. Lanjutnya. Ya, sobat RH sekalian, itu ya Sylvester Matutina. Sekali lagi ini memang sangat kontroversial ya orangnya, menarik ya, karena klaim seperti ini kan sesungguhnya nggak ada gunanya juga sebenarnya, karena justru harus dipertanyakan kenapa dia tidak dieksekusi. Sudah berapa lama, sudah 6 tahun kasusnya inkrah kok nggak dieksekusi. Jadi itu yang menjadi pertanyaan justru ya. Kenapa tidak dieksekusi? Padahal sudah berlangsung selama 6 tahun. Begitu sobat era sekalian ya. Jangan tanyakan saya apakah saya setuju kasusnya atau tidak. Tapi yang jelas seperti yang saya katakan, permasalahannya ya sudah inkrah kasusnya. Jadi memaafkannya itu boleh tetap jalan sebagai hubungan manusia, tetapi kasusnya sendiri sudah inkrah. Karena sudah inkrah ya sudah, tinggal dieksekusi saja ya. Tidak bisa kemudian mengatakan karena sudah memaafkan lalu selesai begitu saja. Saya kira siapapun juga tahu ya, termasuk Sylvester, bahwa kasus seperti ini tidak selesai hanya dengan minta maaf kepada JK, karena sudah ada instrumen negara yang turun tangan, yaitu hakim dengan memberikan putusan yang inkrah di tingkat Mahkamah Agung. Kalaupun Sylvester misalnya melakukan peninjauan kembali tersebut tidaklah menunda eksekusi, karena putusan yang inkrah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang ada di Mahkamah Agung. Kasasi ya. Kalau putusan peninjauan kembali itu soal lain, tetapi intinya adalah yang inkrah itu adalah yang kasasi. Nah, kasasinya bukan membebaskan, malah memperberat hukuman dari 1 tahun menjadi 1,5 tahun. Walaupun alasan memperberat itu saya tidak setuju ya, dengan mengatakan bahwa JK adalah simbol negara dan lain sebagainya bla bla bla. Tapi sekali lagi
karena ini sudah diputuskan ya harus dieksekusi, itu persoalannya bro ya. Dan ketika Sylvester mengklaim hubungannya baik dengan JK dan lain sebagainya, ya saya agak meragukannya karena JK sebenarnya kan berada pada sisi yang berseberangan dengan Sylvester baik dulu maupun sekarang. Kalau kita lihat pattern ya atau patronnya Sylvester kepada Jokowi, walaupun pada waktu itu JK dan Jokowi itu satu paket sebagai presiden dan wakil presiden, tetapi dalam Pilkada DKI Jakarta kita tahu mereka memiliki aspirasi yang berbeda ya, bersaing secara terbuka sesungguhnya, di mana JK lebih membackup Anies Baswedan sementara Jokowi jelas-jelas membackup Ahok begitu ya. Dan itu semua sudah menjadi rahasia umum, semua sudah paham, tahu soal seperti itu. Jadi sekali lagi Sylvester tidak boleh mengelak dan Sylvester tidak boleh mengelak dan Kejaksaan Agung jangan kalah galak. Kan begitu. Jalan lagi asik-asik makan salak, uang kita kena palak ya. Sylvester tidak boleh mengelak, kejaksaan jangan kalah galak ya kan begitu. Gitu. Asik-asik makan salak, uang kita kena palak. Sylvester tidak boleh mengelak, kejaksaan jangan kalah galak. Ya saya kira Sylvester ini adalah sebuah fenomena ya. Kalau kita lihat dia yang kemudian bolak-balik diperiksa mengenai pencemaran nama baik. Kita tidak tahu kenapa dia yang bolak-balik diperiksa. Misalnya ada pernyataan apa dia ya. Ini ada beberapa komentar dari Sylvester misalnya. Sylvester _2 jangan-jangan pemilik akun Fufu Fafa si Roy Panci, dia bilang begitu. Sangat tendensius ya. Kasus ijazah Jokowi naik penyidikan, Sylvester telenovela akan dimainkan Roy Suryo CS. Apalagi ya. Kemudian JK tegaskan tak pernah bertemu dan mengenal Sylvester Matutina. Kemudian Sylvester Matutina klaim kasusnya dengan JK sudah damai padahal mau ditangkap Kejari hari ini kemarin. Entah sudah ditangkap atau belum ya. Sylvester Matutina ngaku sudah jalani proses hukum kasus fitnah ke Yusuf Kala. Nggak jelas dia bilang apa ya ketika berdebat di Kompas TV dengan Roy Suryo. Bakal dieksekusi Kejari Jaksel, Sylvester Matutina nggak ada masalah. Respons Sylvester soal akan dieksekusi kejaksaan terkait kasus fitnah ke JK. Divonis sejak 2019, Kejagung pastikan relawan Jokowi Sylvester Matutina segera dieksekusi. Kejaksaan bakal eksekusi Sylvester Matutina terkait kasus fitnah JK. Ya, jadi no viral, no justice. Kalau seandainya ini tidak dikeluarkan, ya, tidak dibicarakan oleh Roy Suryo, Hozinudin dan lain sebagainya, ya jangan-jangan tidak dieksekusi. Dan ini sebenarnya peringatan bagi kejaksaan, ya termasuk Kejaksaan Agung yang tidak mengeksekusi sebuah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bayangkan inkrahnya 2019. Jadi kejadiannya Mei 2017, putusan inkrah 2 tahun kemudian Mei 2019. Sekarang Agustus 2025 baru mau dieksekusi setelah melewati 6 tahun dan 1 kali masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan mentang-mentang karena pembela Jokowi pada waktu itu kemudian tidak dieksekusi, sementara yang lainnya dieksekusi semua. Bahkan from the beginning, sebelum ada vonis yang inkrah, mereka sudah mendekam di penjara dulu. Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian Anton Permana, Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Edi Mulyadi, kemudian Ustadz yang meninggal di penjara ya,
dan masih banyak lagi. Ada juga Bunda Mary di Lampung dan lain sebagainya yang bisa dikatakan kasusnya itu kasus politik semua. Sylvester termasuk kasus politik, tapi beruntung dia membela pemerintah, membela Jokowi sehingga dia tidak ditahan. Bahkan ketika kasusnya inkrah, dia pun tidak dieksekusi. Nah, barulah kemudian ketika disebarkan mengenai putusan ini, baru orang ribut dan kemudian kejaksaan buru-buru mau melakukan eksekusi. Itu pun nggak tahu sudah atau belum. Katanya masa menghadapi Sylvester saja khawatir ya. Begini memang ya, Sylvester ini unik sesungguhnya. Saya sendiri tidak tahu siapa dia sebelumnya ya. Saya baru tahu 1 tahun terakhir ini saja ketika ya pasca pemilihan presiden dia kemudian muncul sebagai juru bicara pemerintahan Jokowi Prabowo. Dia mengatakan kalau dia itu selalu ingin melihat Jokowi dan Prabowo itu bersatu. Dan dia tidak ingin kalau Jokowi dan Prabowo itu berpisah. Kira-kira begitu. Dan Sylvester selalu mengesankan kalau dia itu adalah orang yang dekat dengan baik Jokowi maupun Prabowo. Bahkan dia sering dimintai pendapat dan lain sebagainya. Intinya dia kelas yang namanya apa istilahnya, pokoknya kelas political maker juga ya, kelas king maker ya, queen maker, tapi nggak bisa dibilang king atau queen. Kira-kira kelas the man maker gitu ya. Jadi orang yang juga bisa menyatukan, bisa menghubungkan, bisa mensilaturahmikan dan lain sebagainya. Karena saya tidak terlalu tahu persis mengenai dia, ya saya juga nggak bisa berkomentar banyak. Tetapi kadang-kadang dia sering berhadapan dengan Roy Suryo dan sering diejek oleh Roy Suryo karena dianggap nggak jelas lulusan apa. Ini kalau kita bicara tentang Sylvester, ternyata dia 2 hari saja berbeda tanggal dengan Jokowi hari lahirnya ya. Jokowi 21, dia 19 Juni tahun 1971 ya. Lebih muda sedikit dari saya, lebih muda 1,5 tahun lah. Sylvester Matutina lahir 19 Juni 1971, adalah seorang pengacara, pengusaha, dan aktivis politik Indonesia yang dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap Presiden Joko Widodo dan kemudian terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ia naik ke permukaan sebagai pemimpin jaringan relawan Presiden Jokowi dan sering tampil di media untuk membela kebijakan pemerintah. Matutina pernah menjabat sebagai ketua dari organisasi relawan Solidaritas Merah Putih Solmed sampai sekarang ya, dan sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Pada tahun 2025 ia diangkat sebagai komisaris independen perusahaan BUMN bidang pangan ID Food, ya, Food ID, PT Raja Wali Nusantara Indonesia, yang menandai peralihan dari aktivisme jalanan ke peran resmi dalam pemerintahan. Pada tahun 2016-2020 dia berkuliah ilmu hukum di salah satu kampus Ruko, Universitas Wira Swasta Indonesia. Jelas ini. Pada tahun 2023 universitas tersebut dicabut izinnya karena telah melakukan kuliah fiktif dan jual beli ijazah ya. Bayangkan ya. Ya beginilah pendukung-pendukungnya. Kehidupan awal dan pendidikan. Sylvester Matutina lahir di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia pada 19 Juni 1971. Ia menempuh pendidikan hukum dengan meraih gelar sarjana hukum di Universitas Wira Swasta. Pada pertengahan Juni 2023 Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek telah membeberkan nama 23 perguruan tinggi swasta yang dicabut izinnya karena bermasalah, termasuk Universitas Wira Swasta Indonesia. Alasan pencabutan izinnya beragam, mulai dari melakukan penipuan pada mahasiswa, menerbitkan diploma S1 tanpa kuliah, hingga tidak memiliki program studi, prodi, dan mahasiswanya yang jelas. Pada tahun 2024 dan kemudian melanjutkan studi magister hukum di Universitas Krishna Dwi Payana. Karir, jadi belum selesai kayaknya. Karir hukum dan bisnis.
Karir profesional Matutina dimulai di sektor swasta. Ia pernah bekerja di posisi korporat termasuk sebagai manajer pemasaran di sebuah maskapai penerbangan pada awal 2010-an. Sebelum mendirikan praktik hukumnya sendiri pada tahun 2008, ia mendirikan kantor hukum Sylvester Matutina dan rekan yang menyediakan layanan hukum dan advokasi. Selama bertahun-tahun ia juga memegang posisi eksekutif di beberapa perusahaan di berbagai sektor. Misalnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Srikandi Mahardika Mandiri dan memimpin usaha di bidang logistik serta pertambangan seperti di PT Hanslok Express Indonesia dan NTT Mining Corp. Matutina juga sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi soulmatenews.com, sebuah media yang terkait dengan organisasi relawannya. Matutina muncul sebagai tokoh politik terkemuka melalui kedekatannya dengan kebangkitan Joko Widodo ke kursi presiden. Pada tahun 2013 ia terlibat dalam pendirian Solidaritas Merah Putih Soulmate, sebuah organisasi relawan independen didirikan untuk mendukung kampanye Jokowi pada pemilihan presiden pertamanya. Matutina kemudian menjadi ketua Dewan Kepemimpinan Nasional Soulmate. Dikenal sebagai loyalis fanatik Jokowi, Matutina sering tampil di garis depan dalam membela program dan keluarga presiden dan lain sebagainya ya. Panjang sekali, luar biasa. Bayangkan ya. Allahu Akbar ya. Saya sendiri nggak kenal sama Matutina ini, baru kenal sekarang ya. Oke, menarik ya. Sylvester Matutina. Coba kita lihat komentar sobat era sekalian terkait dengan ini ya, terkait dengan apa yang kita bahas tentang Sylvester Matutina ini ya. Oke, coba kita lihat ya. Sylvester Matutina, luar biasa yang jelas ya orangnya ya. Kadang-kadang dia ingin meyakinkan kita semua bahwa dia orang penting dan bisa didengarkan oleh Prabowo, Jokowi dan lain sebagainya ya. Adili Jokowi, wajib eksekusi si Plester, jangan kasih kendor. Apa mungkin si Plester bakal dipenjara? Dugaan saya bakal disembunyiin aja sama para rezim termul. Kapan adik Armando nyusul? Tolong ditindak, kalau nggak ngibul bukan termul namanya, wakakakak. Apa oke? Si Plester ini harus segera dipenjarakan agar tidak buat gaduh negeri ini. Asik-asik makan salah, uang kita kena palak. Sylvester tidak boleh mengelak, kejaksaan jangan kalah galak. Ada juga. Diulangi juga sama dia ya. Asik-asik makan salak, uang kita kena palak. Sylvester tidak boleh mengelak, kejaksaan jangan kalah galak. Kemudian, apa mungkin si Plester Termul dan junjungannya sama-sama suka bohong. Kok banyak juga yang masih percaya? Apa mungkin? Jadi saudara sekalian, saya kemudian tiba-tiba berpikir ya udahlah, ini anggap aja dunia ini panggung sandiwara ya. Seperti itulah ya. Undang Pak Mahfud, Bang RH, insya Allah ya. Ya betul, jangan rekening rakyat yang dibekukan, harusnya rekening Mulyono. Undang Pak Mahfud, Bang RH nanti ya. Kalau sudah selesai tempat saya yang lebih layak, saya akan undang. Kalau di sini kan di loteng, saya sedang membangun kantor. Kebetulan kantor itu sharing lah sama istri ya. Istri yang notaris, saya yang podcaster dan lawyer. Jadi kita gabung jadi satu. Saya bukan lawyer sungguhan karena sesungguhnya saya tidak suka mengurus kasus. Tetapi kalau ada kasus konstitusional mungkin masih saya pertimbangkan untuk saya urus ya. Kemudian Bang, lu mikir nggak sih propaganda Indonesia dengan narasi menyesatkan entar di akhirat? Bang, lu mikir nggak sih propaganda Indonesia dengan narasi menyesatkan entar di akhirat? Gak jelas maksudnya ya. Banyak sekali orang membawa akhirat ya dan lain sebagainya. Ya saya astagfirullahalazim kalau memang kemudian ada hal-hal yang menyesatkan. Tapi coba tunjukkan di mana menyesatkannya ya, biar saya tahu kalau saya menyesatkan orang gitu. Coba kalau orang biasa pasti gercep ditahan.
Nggak tidur bang, ya soal tidur dan tidak tidur itulah saya, terbalik tidurnya. Saya suka-suka tidurnya jam berapapun ya, nggak bagus juga sih sebenarnya, tapi saya ingat di Mekah dan Madinah ya begitu juga, di orang Mekah dan Madinah itu tidurnya tuh sedikit sekali ya, tapi memang suasananya beda ya, ke masjid ya, sholat dan lain sebagainya. Yang paling hebat adalah walaupun kita puasa, tetapi kita pagi-pagi sudah ke masjid, karena kalau nggak dapat tempat nanti. Luar biasa pokoknya ya, Mekah and Madinah. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat insya Allah ya, dan punya nilai amar ma'ruf nahi mungkar, karena sekarang semua orang bisa mengatakan berbuat hal yang baik dan baik, tetapi apakah baik betul atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Saya hanya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bilang kosong dong posisi komisaris. Ya dengan sendirinya kan tidak boleh. Kemudian narapidana dijadikan komisaris, itu kan narapidana ya. Bang Refli, assalamualaikum. Bagaimana keadilan untuk jaksa penuntut Tom Lembong dan ahli yang dihadirkan? Ya nanti kita lihat ya. Gerebek Bungker Mulyono biar dananya habis di apa nih ya. Parah banget si Plester, pemfitnah, pembohong, arogan, omong besar, pelanggar hukum, penjilat, amit-amit busuknya. Enggak, jangan juga begitu, tidak boleh ya. Saya kalau ketemu Sylvester ya tetap walaupun berbeda ya sering sindir-sindiran, tapi saya katakan kita sebagai manusia tetap harus ini. Walaupun saya tahu dia sering mengkritik saya juga sering mengkritik dia, tapi it's okay, itu kan bagian dari dinamika, karena standing pointnya, titik berdirinya kan berbeda. Dia pemuja Jokowi, saya pengkritik Jokowi nomor 1. Jadi saya kira karena kita berbeda standing point. Tapi mudah-mudahan memang ingin berbuat baik bagi negara ini. Ya kadang-kadang kita saling mengklaim lah. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koran Chatters.